Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai Saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Wahyu pasal pertama 8, firman Tuhan berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, menarik sekali saudaraku, Tuhan menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes yang sedang mengalami pengasingan di Pulau Patmos. Kita sama-sama tahu bahwa Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang kemudian dibuang ke Pulau Patmos oleh Kekaisaran Romawi karena Kekaisaran Romawi mengalami kesulitan untuk membunuh Rasul Yohanes. Nah, akhirnya dia dibuang, dia diasingkan ke Pulau Patmos. Nah, ternyata di dalam pengasingan itu Rasul Yohanes mendapat sebuah penglihatan dan pewahyuan langsung dari Tuhan yang kemudian dia tulis dalam kitab Wahyu. Dan salah satu pewahyuan dan penyataan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes adalah dia menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes. Dia memperkenalkan dirinya kepada Rasul Yohanes dan kepada kita. Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Mengapa Tuhan menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes, kepada kita sebagai Alfa dan Omega? Kita sama-sama tahu bahwa Alfa itu adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani. Omega adalah huruf terakhir dari alfabet Yunani. Artinya, Alfa dan Omega adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita sekalian lewat ayat ini atau firman Tuhan ini bahwa dialah Allah yang dari awal dia sudah ada. Bahkan jauh sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dia sudah ada, dia ada dan dia akan ada. Dia yang awal dan dia yang akhir. Nah, apa makna daripada penyataan Tuhan ini? Tuhan mau bicara buat kita hari ini lewat firman Tuhan ini bahwa dia Tuhan yang ada di masa lalu kita. Dia Tuhan yang ada di masa sekarang kita. Dan dia Tuhan juga yang ada di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata bahwa akulah Tuhan yang memegang seluruh sejarah kehidupan manusia. Akulah Tuhan yang memegang seluruh masa depan kehidupanmu. Itu sebabnya kalau kita mengerti, kalau kita memahami, kalau kita menghayati dan kita mengalami dia Alfa dan Omega, maka kita akan berjalan menjadi orang-orang percaya yang tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Mengapa? Karena kita tidak akan jadi korban daripada sejarah kehidupan kita. Kita juga tidak akan jadi orang yang hidup di masa depan. Ada orang-orang yang hidupnya di masa lalu, makanya dia jadi korban sejarah. Ada orang-orang sebaliknya yang hidup di masa depan, di masa yang akan datang. Itu sebabnya dia hidupnya seringkali takut, khawatir menghadapi masa depan dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang percaya kita mesti mengerti dan belajar mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di masa lalu, dia ada di masa sekarang, dan dia Tuhan atas masa depan kita. Itu sebabnya masa lalu kita yang seburuk apapun, segelap apapun, sepahit apapun, jangan sampai hari ini kita terus dihantui oleh hal-hal tersebut. Jangan biarkan masa lalu kita menentukan kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, Tuhan ada di masa lalu kita. Seburuk apapun, sepahit apapun, dia Tuhan yang sanggup memulihkan masa lalu kita. Bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tapi masa lalu kita bisa disembuhkan. Itu sebabnya hari ini kita perlu hidup di masa kini, di masa sekarang ini, dengan sebuah mentalitas yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan masa lalu kita, memulihkan masa lalu kita, seburuk dan sepahit apapun. Lalu kemudian yang kedua yang kita perlu tahu bahwa dia Tuhan yang ada di masa sekarang ini. Apapun situasi yang saudara sedang hadapi, percayalah dia ada buat saudara. Dia hadir buat saudara. Dia mau terlibat dengan kehidupan kita. Dan dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang saudara bisa andalkan dalam semua persoalan yang saudara hadapi hari ini. Dan yang ketiga yang saudara perlu tahu adalah dia Tuhan atas masa depan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Apapun yang akan terjadi pada hari esok kita, dia Tuhan yang sudah ada di sana. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di minggu yang akan datang, bulan akan datang, tahun akan datang, di masa depan kita.
Tetapi kita tahu satu hal yang pasti, bahwa Tuhan sudah ada di masa depan kita. Dan Dia menyiapkan kepada kita sebuah rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk menyediakan kepada kita hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang ada di masa depan kita. Dia ada di masa lalu kita, Dia ada di masa hari ini, di sekarang ini, dan Dia Tuhan yang ada di masa yang akan datang. Tuhan berkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur karena kami tahu Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau Allah yang ada di masa lalu kami, dan Kau sanggup menyembuhkan dan memulihkan masa lalu kami sepahit dan seburuk apapun. Dan Tuhan juga ada di hari ini. Waktu kami lewati apapun, kami lewati situasi apapun, Engkau ada buat kami dan Engkau sanggup menolong kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Dan Engkau Tuhan yang ada di masa depan kami. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir tentang masa depan kami, karena masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini, supaya mereka berjalan dengan sebuah keyakinan yang kuat dalam Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.